Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bercerita membahas tentang Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu masuk Islam. Salman Al-Farisi itu berkata, "Aku orang Persia, berasal dari sebuah desa yang bernama Jayu di daerah Asfahah. Sedangkan ayahku adalah seorang tokoh di desaku, adapun aku adalah anak yang paling dicintainya. Kemudian ia amat mencintaiku hingga ia mengurungku di dalam rumah laksana seorang cewek gadis. Dan aku demikian serius menganut agama Majusi." Ya, itu menurut Salman itu awalnya menganut agama Majusi hingga menjadi penjaga api yang harus senantiasa menyala dan tidak boleh sesaat pun padam. Kemudian ayahnya memiliki ladang yang demikian luas. Kemudian ayahnya disibukkan dengan urusan bangunan. Kemudian dia berkata, "Anakku, hari ini ayah sibuk dengan urusan bangunan ini hingga tidak punya waktu yang cukup untuk mengurusi ladang. Oleh sebab itulah, pergilah ke ladang. Ayahku memerintahkan beberapa yang harus aku lakukan." Kemudian berkata, "Janganlah terlambat pulang ya, sebab engkau lebih berarti bagiku daripada ladangku, dan engkau berada di atas segala-galanya bagiku." Kemudian Salman berkata, "Kemudian aku berjalan menuju ladang ayahku seperti yang diperintahkan. Dalam perjalanan aku melewati sebuah gereja milik orang-orang Kristen, dan aku mendengar suara-suara saat mereka mengerjakan ibadah. Kemudian aku tidak tahu banyak kehidupan manusia karena aku dikurung di rumah. Kemudian ketika mendengar suara-suara mereka itu, aku mencoba masuk melihat lebih jauh daripada pekerjaan mereka. Nah, ketika itu perhatikan, mengagumi salat-salat mereka dan tertarik aktivitas mereka. Kemudian Salman tuh bergumam, "Demi Tuhan, agama orang-orang ini jauh lebih baik dari agama aku. Demi Tuhan, aku akan meninggalkan mereka hingga matahari terbenam." Kemudian lagi dia bercakap, "Aku membatalkan perjalanan ke ladang ayahku. Aku berkata kepada orang-orang Kristen, 'Berasal dari manakah agama ini?' Kemudian mereka menjawab, 'Dari Syam.' Setelah itu menemui ayahku. Ternyata dia telah mengutus seseorang untuk mencariku. Ini membuatnya tidak mengerjakan semua pekerjaannya. Nah, ketika kembali kepadanya, ayahku berkata, 'Anakku, kemana saja engkau pergi? Bukankah engkau sudah berjanji untuk cepat pulang?' Aku berkata, 'Ayahanda, aku tadi berjalan melewati orang-orang yang sedang mengerjakan ibadah di dalam gereja mereka, dan aku kagum. Aku berada di tempat mereka hingga matahari terbenam dan berkata, wahai Ananda, tidak ada kebaikan apapun pada agama tersebut. Agamamu dan agama nenek moyangmu jauh lebih baik daripada agama tersebut.' Aku berkata, tidak, demi Tuhan, agama mereka jauh lebih baik dari agama kita. Setelah kejadian tersebut, ayah mengkhawatirkanku. Kemudian aku mengirim seseorang kepada orang-orang Kristen dan katakan kepada mereka, manakala ada rombongan dari Syam datang ke kalian, informasikan padaku tentang mereka. Tidak lama kemudian datanglah pedagang Kristen dari Syam. Mereka menghubungi aku. Dan aku katakan kepada mereka, jika mereka telah tuntas menyelesaikan urusannya dan hendak pulang ke negeri mereka, izinkan aku untuk bisa ikut bersama mereka. Rasulullah berkata, tatkala para pedagang Kristen itu berencana kembali ke negerinya, mereka memberi informasi
Kemudian aku buang rantai dari kakiku dan pergi sesama mereka hingga tiba di Syam. Setibanya di Syam, aku bertanya, siapakah dari pemeluk agama ini yang paling utama? Kemudian berkata, uskup di gereja. Mendatangi uskup, bertanya, aku demikian tertarik pada agama ini. Aku ingin sekali bersamamu dan melayanimu di negerimu ini agar bisa belajar ilmu darimu serta beribadah. Kemudian uskup berkata, masuklah. Aku pun masuk, namun ternyata uskup ini adalah seorang yang jahat. Ia perintahkan umatnya bersedekah dan senantiasa menyeru mereka untuk melakukan itu. Namun manakala mereka telah mengumpulkannya, ia simpan hasilnya untuk kepentingan dirinya sendiri dan tidak menyerahkannya kepada orang-orang yang miskin. Nah ini, hingga ia berhasil mengumpulkan 7 kendi penuh berisi emas dan perak. Aku sangat marah padanya akibatnya tindakan tersebut. Tak berapa kemudian uskup tersebut meninggal. Orang-orang Kristen berkumpul dan menguburkan jenazahnya. Namun aku katakan kepada mereka, sesungguhnya orang ini adalah seorang yang jahat. Suruh kalian bersedekah, namun apabila memberi sedekah kepadanya, ia malah menyimpan untuk dirinya sendiri dan tidak mendistribusikan sedikit pun kepada orang-orang miskin. Dan mereka berkata, bagaimana kau tahu tentang hal itu? Nah, aku katakan kepada mereka, aku akan tunjukkan tempat penyimpanan-penyimpanannya. Kemudian mereka berkata, tolong tunjukkannya kepada kami. Aku tunjukkan tempat uskup itu. Kemudian mereka mengeluarkan 7 tempahan yang penuh dan di dalamnya ada emas dan perak. Mereka melihat 7 kendi tersebut. Kemudian demi Allah berkata, tidak ada mengubur mayat uskup. Maka mereka menyalib uskup tadi, kemudian melemparinya dengan batu. Mereka menunjuk orang lain menjadi pengganti uskup yang sudah mati itu. Kemudian Salman berkata, aku belum pernah melihat orang salat 5 waktu yang lebih utama, lebih dari juhud terhadap dunia, lebih mencintai akhirat, lebih tekun di siang dan malam dari uskup baru itu. Aku sangat mencintai uskup baru tersebut dengan cinta tiada tandingannya. Aku tinggal bersamanya waktu yang lama sekali hingga akhirnya kematian hampirnya. Sungguh aku telah hidup bersamamu dan aku mencintaimu dengan cinta. Kini sebagaimana engkau saksikanlah telah datang keputusanku, maka engkau titipkan kepada siapa? Oke, itulah cerita sekian dulu tentang Salman Al-Farisi. Semoga bermanfaat dan jangan lupa video-video yang lainnya.